Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurul Zahra. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama ada pengertian. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen tersebut bekerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem dapat berupa gabungan manusia, alat, prosedur, dan konsep yang saling terintegrasi. Jadi, sistem itu sebenarnya kumpulan bagian-bagian yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya seperti sistem dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada elemen sistem. Setiap sistem terdiri dari beberapa elemen penting yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Elemen-elemen sistem itu seperti goal atau arah atau sasaran yang ingin dicapai oleh sistem, lalu ada masukan atau input, segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem untuk diproses, lalu ada proses, kegiatan yang mengolah input menjadi output, lalu ada keluar atau output, hasil dari proses yang dilakukan sistem, lalu ada batas sistem, batas antara sistem dengan lingkungan luar, lalu ada lingkungan, segala sesuatu di luar sistem yang mempengaruhi sistem, dan yang terakhir ada pengendalian dan umpan balik, mekanisme untuk mengontrol dan memperbaiki sistem. Jadi dalam sebuah sistem itu ada bagian-bagian penting seperti input, proses, dan output yang saling terhubung supaya sistem bisa berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada karakteristik sistem. Sistem memiliki beberapa karakteristik yang menunjukkan bagaimana sistem tersebut bekerja dan saling terhubung, seperti komponen atau subsistem, bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam sistem, lalu ada batas sistem, batas antara sistem dengan lingkungan luar, ada lingkungan, segala sesuatu yang di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem, lalu ada penghubung, media yang menghubungkan antara komponen sistem, lalu ada masukan, data atau energi yang masuk ke sistem, ada keluaran, hasil dari proses dalam sistem, ada proses, kegiatan pengeluaran input menjadi output, lalu ada tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh sistem. Karakteristik ini menunjukkan bahwa sistem itu mempunyai bagian-bagian yang saling terhubung dan bekerja sama agar tujuan bisa tercapai. Lalu selanjutnya ada klarifikasi sistem. Sistem dapat diklarifikasikan dan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan sifatnya. Jenis-jenisnya itu ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak itu berupa ide atau konsep, sedangkan fisik dapat dilihat secara nyata. Lalu ada sistem deterministik dan probabilistik. Deterministik adalah hasil dapat diprediksi, sedangkan probabilistik hasilnya tidak dapat dipastikan. Lalu ada sistem terbuka dan tertutup. Terbuka dipengaruhi oleh lingkungan luar dan tertutup tidak dipengaruhi lingkungan luar. Lalu ada sistem alamiah dan buatan. Alamiah terjadi secara alami dan buatan dibuat oleh manusia. Sistem sederhana dan kompleks. Sederhana itu tidak rumit dan kompleks memiliki banyak komponen. Jadi sistem itu bisa dibedakan berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Misalnya ada sistem terbuka yang dipengaruhi lingkungan dan sistem yang tertutup yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem adalah tahapan atau proses yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem secara terstruktur dan sistematis. Siklus hidup pengembangan sistem ini membantu memastikan sistem yang dibuat sesuai kebutuhan dan dapat berjalan dengan baik. Tahapannya itu ada perencanaan atau menentukan tujuan dan kebutuhan sistem, lalu ada analisis, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna, lalu ada desain, merancang sistem yang akan dibuat, ada implementasi, membangun dan menerapkan sistem, ada uji coba, memastikan sistem berjalan dengan baik,
dan pemeliharaan, memperbaiki dan pengembangan sistem. Nah, siklus hidup pengembangan sistem ini penting supaya sistem yang dibuat tidak asal, melalui tahapan yang jelas mulai dari perencanaan sampai pemeliharaan. Nah, selanjutnya ada pengertian informasi. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga menjadi lebih bermakna dan berguna bagi penerimanya. Informasi digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Sumber utama informasi adalah data yang diolah melalui suatu proses. Kualitas informasi yang baik itu seperti akurat, bebas dari kesalahan dan tidak penyesatan, tepat waktu, ketersediaan dibutuhkan, lalu relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi informasi itu sebenarnya berasal dari data yang sudah diolah sehingga bisa dipahami dan digunakan untuk mengambil keputusan. Lalu yang terakhir ada sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang mengelola data menjadi informasi yang berguna, digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan. Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, teknologi, dan prosedur yang saling berhubungan. Komponen sistem informasi adalah input, data yang masuk, proses pengolahan data, output, teknologi, basis data, dan pengendalian atau kontrol sistem. Dengan adanya sistem informasi, pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang baik. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.